How's it going, Bras? It's Peggy here. Thank you yang udah nanyain. Banyak banget yang nanya. Dan kayak ngerasa, wah bersyukur banget. Ternyata banyak banget yang mau nanya sama aku. Kayak aku udah simpen semua pertanyaan kalian. Dan hari ini aku bakal jawab langsung lewat YouTube-nya John Balls. Kenapa? Karena um, memang sekarang John Balls udah nggak mau ngonten lagi. Tapi akhirnya aku bakal backup dia, kayak aku bakal bantuin sekuat naga. Dan mungkin kalau nggak sebaik John Balls maaf banget, tapi aku coba yang terbaik. Oke, kita uh, tanya kita tanya kita jawab satu-satu ya pertanyaan kalian. Oke, bismillah. Gimana caranya biar nggak males tapi males males aja gitu, gimana ya? Gini, mungkin kalian males karena kalian ngerasa suatu hal itu terlalu ribet dan terlalu sulit. Menurut aku, kalau kalian mau ngerjain sesuatu, pikirin aja kalau pekerjaan itu gampang. Jadi misalnya, kayak kalian ngerjain soal matematika. Kalau kalian belum apa-apa udah ngerjain yang susah-susah mulu, pasti males ya. Jadi kayak kita rangsang dulu otak kita dengan ngerjain suatu hal yang mudah. Jadi jangan kalian kalau ngerjain sesuatu langsung ke level 100. Harus level 1, level 2, level 3. Jadi ada berjenjang. Itu buat kalian nanti jadi nyaman sendiri gitu. Dan kalau ngerjain suatu, untuk orang-orang males nih kayak aku nih, kalian ngerjain soal jangan langsung 100 soal. Jadi walaupun emang pada dasarnya harus kerjain 100 soal, kerjain 5-5 dulu gitu. Kayak misalnya ada soal 100, di halaman pertama 5 soal dulu, selesai kasih lagi 5 soal sampai akhirnya 100 soal. Jadi itu lebih enak untuk kita jadi menghilangkan rasa malas kita, guys. Let's go next. Lagi kalau lagi jatuh cinta tuh gimana? Kita memandangi dari jauh, mengagumi, dan ya kalau emang kita udah suka banget, kita ngomong aja santai. Kita kasih dia kebaikan, ya kita treat aja, kayak misalnya dia butuh bantuan, kita bantuin. Ya biasanya awal-awal gitu ya. Tapi lama-lama kalau udah pacaran, biasanya kan kita suka sama orang-orang kole ya. Mereka terlalu banyak nyuruh, terlalu banyak ngatur, akhirnya kita capek dan akhirnya kita menghindar. Sering gak sih yang lagi-lagi kayak gitu? Karena personally gue kayak gitu. Oke, jadi next. Kayak gitu sih kurang lebih kalau orang lagi jatuh cinta. Apakah luka atau trauma bisa mengaruhi watak? Ya, kemarin udah dijawab di Instagram. Bisa. Kenapa? Karena misalnya kayak ada orang nih, orang plegi yang dulu diinjak-injak. Terus karena dia muak diinjak-injak, akhirnya dia coba untuk lebih tegas, lebih keras. Well, kadang-kadang tidak, apa ya, bikin kita jadi bukan diri kita, tapi ya karena kita butuh itu, jadi ya kita lakuin juga. Atau nggak, misalnya ada orang sanguin nih, orang sanguin yang misalnya dia dulu happy banget, terus tiba-tiba orang suka bilang lebay lo, nyebelin lo, terus si sanguin itu jadi kayak nggak mau lagi kayak gitu, akhirnya dia jadi orang yang tertutup. Dan itu bisa benar-benar nyiksa diri dia karena hasratnya benar-benar di cut off gitu. Oke, next. Gimana cara menghadapi plegi melo yang marah diamnya lama banget? Sebenarnya orang plegi melo kalau marah, kalian cukup temenin dulu. Maksudnya nggak usah terlalu diungkit-ungkit lagi, temenin aja, tunggu dia release feeling, karena dia tuh sebenarnya cuma capek, pada dasarnya dia cuma capek, dia tunggu dia release feeling. Kalau dia emang pragmatisnya dominan, ya dan itu pasangan kalian, ya kalian boleh elus-elus dia, sayang-sayang dia. Kalau dia melo yang dominan, temenin aja dulu sampai dia mau ngomong sendiri. Jadi orang pergi melo sebenarnya nggak susah sih, ya butuh kesabaran aja emang. Karena kita emang orangnya ibaratnya uh, apa ya, Tamiya dinamonya plasma dash, jadi harus tunggu panas dulu. Itu juga kalau kita lagi bersosialisasi sama teman-teman semua. Gimana cari tahu passion dan hobinya anak plegi, dok, karena lempeng abis anaknya? Oke, untuk tahu hobi sama passion seorang, kita harus tahu minat dan bakatnya. Nah, biasanya kelihatan kayak anak-anak plegi yang anak-anak plegi itu biasanya suka gambar, suka baca, suka main game. Tapi kadang-kadang emang mereka kalau disuruh olahraga nggak semuanya suka gitu. Dan emang kita harus cek juga bakatnya apa, karena ada juga orang plegi yang bakatnya olahraga, masak, mungkin musik. Jadi
Kalau aku sih nyaranin ke psikolog-psikolog aja untuk tes bakatnya. Atau kalau misalkan nggak bisa ke psikolog karena nggak ada akses psikolog, bisa nonton YouTube John Wolf tentang bakat. Yeay. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pragmatis mengarah nggak sih dok? Pada saat kita orang damai, kita susah marah, tapi semakin kita uh, tua atau semakin berumur, kita semakin belajar untuk lebih tegas. Malah kadang-kadang kita lebih sering marah daripada orang kole. Misalnya ke anak. Kalau orang kole kan ngomong sekali aja atau ngeliatin anaknya langsung takut. Nah kita nih plegi kadang-kadang anak suka, ayahku orangnya baik, santai-santai aja. Nah karena dianggap kayak gitu, jadi kalau kita ngomong sekali, 2 kali nggak ngomong, akhirnya kita kadang-kadang suka burst out atau kayak udah slow banget gitu ya. Kalian pasti pernah ngerasain yang plegi-plegi. Jadi kadang-kadang kita kadang nggak tahu cara marah yang bagus kayak orang kole yang punya insting marah yang dari kecil. Jadi akhirnya kita suka nyubit anak atau ya lebih banyak ngudahin fisik gitu. Kayak gitu sih ya. Dan ya untuk orang plegi, kalian kalau misalnya kesel, belajar untuk bilang daripada kalian pendem, kalau nggak kalian rusak di dalam atau nggak kalian bisa meledak gitu, itu nggak enak banget karena akan ngerasain kedamaian itu semua hilang gitu. Nggak pengen nanya sih, cuman akhirnya dapat akun yang plegi juga. Oh, thank you udah follow, thank you udah nanya semua, kalian semua baik banget. Bagaimana menghadapi kekurangan si plegi? Sekali lagi, orang pragmatis kan emang kurangannya dia nggak terlalu cepat dan pemalas ya. Jadi kalian harus bisa yakinkan mereka kalau mereka tuh bisa. Dengan ya hal itu mudah. Gitu. Dan emang orang plegi kalau mereka udah lagi capek, jangan dipaksa. Biarin dia leha-leha dulu, santai aja dulu. Kayak gitu. Orang plegi bisa marah nggak sih, dan marahnya kayak gimana? Kayak tadi, orang plegi itu kalau nggak menghindar, atau enggak ya marahnya meledak, atau tadi kayak ngelakuin hal-hal yang emang lebih pasif agresif. Itu sih cara orang plegi marahnya. Next, beda plegi sanguinis dan plegi melankolis apa ya? Ini sering dibahas sama John Bowles, tapi aku coba bahas lagi dengan cara aku. Simpelnya gini, dua-duanya seorang pengamat, tapi orang plegi sanguinis dia seorang pengamat yang lebih spontan. Jadi nggak bisa selalu mengamat lebih detail, nggak selalu mengamat lama gitu, enggak. Tapi kadang-kadang dia bisa action juga karena spontanitas dia. Kalau plegi melankolis, mereka benar-benar seorang pengamat yang detail, yang emang semuanya diliatin, dan jauh lebih introvert. Kalau plegi sanguinis, dia lebih ambivert. Kalau orang plegi sanguinis, dia punya hasrat ya emang dia suka berteman sama orang banyak, relasinya bagus. Kalau plegi melo, dia orang yang ikut-ikut aja, yang asik aja, ada di belakang gitu. Cara membuat anak yang plegi semangat sekolah, apalagi anak-anak cowok ya. Anak-anak cowok itu biasanya kalau diajak sekolah dia males karena mikirnya udah pelajaran. Coba kayak tahu kalau hari ini ada ekskul olahraga atau ekskul basket atau ekskul game, mereka lebih semangat untuk sekolah. Jangan kayak ingetin, ayo cepat bangun, cepat pelajaran pertama matematika. Itu tuh biasanya orang lebih malas gitu. Jadi kayak gitu. Dan orang plegi kan dia emang hasratnya damai ya. Kalau dia nggak mau sekolah pasti ada terjadi sesuatu, kayak mungkin dia dibully atau apa, itu kan harus telusuri dulu. Oke, next. Orang plegi punya ambisi gak sih? Ambisi kita adalah kedamaian. Jadi kita emang mau ngerjain sesuatu apa-apa damai, nggak mau yang ribet-ribet. Jadi itulah sebuah ambisi juga menurut aku. Kedamaian dunia itu adalah sebuah ambisi yang terbesar. Dan memang kadang-kadang kalau ada orang bilang ya, damai itu membuat seorang jadi lemah. Iya benar. Karena kadang-kadang damai itu nggak bisa buat kita untuk jadi memacu diri kita. Jadi emang tips buat kalian orang-orang plegi yang emang punya ambisi kedamaian ini, ingat bahwa damai itu tidak akan selamanya. Dan kalian butuh mempersiapkan apabila ada sesuatu yang mengancam kalian. Ya misalnya kayak ekonomi, nggak mesti mengancam tuh secara fisik ya, tapi secara ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi kan harus tahu semangat teman-teman plegi tuh. Let's go. Aku plekma bukan. Nggak tahu. Karena aku nggak mungkin tahu kamu plekma atau bukan cuman dari chat kayak gini ya. Ya kita harus ketemu. Haha, Wallace Bingit. Peace. Bukan paslon nomor 2 ya.
Peace. Lagi itu jiwa sayangnya rendah ya, kok gampang kalah banget. Jiwa sayang, maksudnya gimana ya? Udah, jiwa saing kali ya, jiwa saingnya. Eh, karena ya emang kita punya hasrat damai yang mengalah. Tapi jangan salah, untuk sesuatu yang kita suka dan seru, kita suka loh bersaing. Ya misalnya kita emang udah passionnya di situ, kita malah kayak lebih seru aja. Dan kita tuh kadang-kadang suka aja, misalnya kita main lawan anak kecil atau main lawan apa gitu yang kita suka. Kita malah suka lebih ngotot gitu, karena kayak kita ya udahlah biarin aja, siapa tahu dia nangis lucu gitu, kocak. Jadi nggak cuma orang Korea sama Saingin aja yang iseng, kita juga iseng tapi itu pasif agresif. Dok, bagaimana stimulasi yang baik untuk murid saya memiliki ADHD untuk mengendalikan emosi? Aku bukan dokter, aku plegi. Eh, jadi emang untuk kalau masalah stimulasi ADHD, aku sarankan kalian bertanya ke psikiatri. Itu pasti lebih oke lagi, karena aku bukan ahlinya ke sana. Aku bukan dokter. Oke. Kenapa ya suami pragmatis malah suka tiba-tiba nyubit anak saat anak sedang tantrum? Yes. Karena kita nggak jago marah, kita bingung, kita panik. Jadi apa yang lebih baik kita lakukan, kita cubit aja biar cepat. Itu cara apa ya? Kayak orang damai aja punya kekurangan gitu kalau kita marah. Kalau orang kolek, diam, diam, diam. Itu pasti gitu, mereka bisa gitu. Tapi kalau lagi kayak karena kita bingung mau gimana, kita itu cubit gitu. Jadi ya gitulah. Thank you banget yang udah nanya. Masih banyak banget pertanyaannya, jadi mau dibuat 2 video aja deh. Thank you for watching semuanya. Plegi izin mundur diri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.